Bisa dimulai, Bu? Boleh, monggo. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Abdullah. Bagaimana kabarnya pada malam hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sehat, Pak Abdullah? Alhamdulillah, bahagia. Alhamdulillah, terima kasih karena sudah diberikan nikmat sehat. Kalau saya lihat itu kok masih mukanya itu agak cemberut atau gimana? Mungkin ada hal yang dipikirkan oleh Bu Aini. Iya, Pak Abdullah. Betul, Pak Abdullah bisa menebak-nebak saya. Jadi gini, Pak Abdullah, saya tuh saat mengajar di kelas ya, meskipun sudah ya hampir 7 tahun ya ngajar ya. Itu anak itu masih cenderung pasif. Kemudian kemampuan numerasi Pak Abdullah, karena saya ngajar IPA, itu masih kurang seperti itu Pak Abdullah. Iya. Tadi Bu Aini menyampaikan permasalahan bahwa siswanya itu pasif gitu kan ya. Itu pada pelajaran numerasinya. Nah, apa yang membuat Bu Aini itu merasa seperti itu? Yang membuat saya seperti itu ya, yang saya lihat mungkin ya di kelas anak terlihat pasif gitu ya, saya ceritakan itu Pak Abdullah, saat pembelajaran IPA itu kan pakai rumus Pak Abdullah, pakai hitungan. Itu kadang anak itu males untuk menghitung. Selain itu saat berkolaborasi, berkelompok, dia itu cenderung pasif. Nah, untuk berpendapat hanya anak-anak itu aja yang berpendapat. Seperti itu Pak Abdullah. Iya. Nah, dari permasalahan Bu Aini itu ada enggak rencana untuk kedepannya untuk mengatasi hal semacam anak itu pasif, anak itu malas, untuk berkolaborasi dengan temannya? Mungkin ada semacam trik atau bagaimana, Bu? Iya ya Pak Abdullah ya. Saya itu biasanya pembelajarannya itu meskipun berdiferensiasi, itu terkesan terkotak-kotak Pak Abdullah. Jadi audio, visual ya visual, kinestetik. Seperti itu Pak Abdullah. Rencananya saya ingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang lebih variatif gitu Pak Abdullah, biar lebih menarik gitu. Nah, dari apa yang disampaikan Bu Aini, rencananya ingin mengajak siswanya untuk belajar berdiferensiasi, tidak mengkotak-kotak, lebih bervariatif. Mungkin bisa diceritakan itu seperti apa itu? Oh, yang berkotak-kotak itu ya. Itu gini Pak Abdullah, jadi saya waktu pembelajaran itu mengadakan asesmen dulu, asesmen diagnostik sesuai minat mereka. Jadi saya memberikan angket kepada anak, kemudian saya lihat jawabannya, itu ternyata dia lebih dominan yang auditori, dia senang mendengarkan, yang menulis atau melihat, dia melihat gambar, atau yang berkegiatan dia kinestetik. Seperti itu. Akhirnya setelah dilihat, oh ada 6 anak nih yang misalnya kinestetik, 7 anak nih yang auditori, 8 anak nih yang visual. Kemudian saya kelompokkan, seperti itu Pak Abdullah. Kelompokkan anak-anak sesuai dengan minat dan gaya belajarnya. Seperti itu yang saya ceritakan kotak-kotaknya gitu Pak Abdullah. Iya. Nah, tadi Bu Aini sudah memberikan gambaran. Nah, dari apa yang Bu Aini rencanakan itu untuk mengukur keberhasilannya dalam kegiatan belajar mengajar, itu bagaimana cara menerapkannya? Untuk mengukur keberhasilannya itu ya Pak Abdullah. Jadi pembelajaran berdiferensiasi yang saya ingin terapkan itu yang melihat anak yang minatnya auditori, visual, kinestetik, itu tolak ukur keberhasilannya itu saya lihat kalau anak yang visual berarti dia aktif dengan melihat gambar seperti itu. Saat kinestetik dia aktif bekerja, praktek gitu. Kemudian yang auditori dia mendengarkan lagu atau musik atau video tentang pembelajaran seperti itu Pak Abdullah. Nah, kalau lihat berhasil berarti dia antusias, dia aktif berpendapat saat ditanya seperti itu keberhasilannya Pak Abdullah. Ya, dari keberhasilan tadi sudah Bu Aini menceritakan. Nah, nanti untuk penerapannya gimana itu ke siswa Ibu?
penerapannya untuk gaya belajar ini nanti akan saya coba yang lebih bervariasi Pak Abdullah, karena takut terkesan terkotak-kotak. Mungkin bisa Ya, diselang-seling ya Pak Abdullah ya, biar tidak bosen. Anak-anak itu ya, kan pasti bosen ya. Oh, aku kok auditory terus, aku kok visual, kok kinestetik. Mungkin nanti akan diselang-seling gitu. Ada yang minatnya mungkin saat itu senang ke ini ya. Minggu depannya saya coba beri rubrik lagi, atau nanti saya adakan kolaborasi dah anak-anak itu biar dak berkotak-kotak ya. Takutnya iya, iya. cemburu kan. Wah, ini kok ngerjakan aku kok dak praktek. Jadi coba saya mungkin saya sajikan semua nih konten-kontennya nih. Ini yang video seperti ini, auditori seperti ini, lembar kerja seperti ini. Nah, dalam satu Iya. kelompok sudah tidak di kotak-kotak. Jadi anaknya itu dibagi sesuai jenis kelaminnya kan biar heterogen kelompoknya gitu kan. Akhirnya anak kan ngerasa oh iya aku udah di kelompok-kelompokkan sudah ada di kotak-kotak. Aku bebas milih, aku boleh milih. Oh aku seneng auditori, aku mau lihat gambar. Aku seneng praktek, aku mau praktek. Mungkin seperti itu nanti biar bervariasi Pak Abdullah dan tidak ada kotak-kotak di anak-anak. Seperti itu Pak Abdullah. Itu dari rencana Bu Aini sudah ada gambaran. Itu yang direncanakan itu mungkin ini ya sebelum Bu Aini melaksanakan ada hal tantangan enggak dari yang mau disampaikan seperti yang berdiferensi berkotak-kotak tadi sehingga muridnya Bu Aini tadi supaya lebih aktif, lebih menyenangkan itu mungkin gimana tantangannya, Oh, gambarannya? ya pasti ada tantangan ya Pak Abdullah. Wong saya ngadakan berdiferensiasi yang kotak-kotak itu anak itu ngerasa kecemburuan sosialnya tuh ada. Oh, kok aku udah seperti itu, Bu. Enak itu praktek gitu kan. Nah, kalau Ya, nyoba yang tidak di kotak-kotak, ini pasti rebutan karena di sana pakai tablet bantuan dari fasilitas sekolah lah, bantuan dari pemerintah itu terbatas, tidak banyak ya. Jadi saat dikelompokkan sesuai dengan jumlahnya atau jenis kelaminnya, heterogennya tanpa harus auditori visual jadi satu di situ. Mereka tuh rebutan gitu Pak Abdullah tantangannya tuh. Jadi saya kebingungan lah, ini kok seperti ini. Akhirnya ada yang rame kelas itu sehingga kurang efektif pembelajarannya. Seperti itu Pak Abdullah. itu dari penerapannya rencananya Bu Aini ingin mengadakan pembelajaran berdiferensiasi. Kan Bu ya? Mm-mm. Apa mungkin ada hal lain yang mendukung selain rencana pembelajaran diferensi sehingga dalam kegiatan pembelajarannya Bu Aini itu lebih berhasil mungkin alternatif lain lah. Alternatif lain biar meskipun berdiferensiasi tanpa di kotak-kotak ya dengan media bantuan pemerintah atau tablet itu tetap berjalan, tidak rebutan anak-anak. Mungkin bisa apa ya Pak Abdullah ya, coba saya menerapkan nanti kesepakatan belajar gitu Pak Abdullah. Jadi Iya, melaksanakan kesepakatan belajar, jadi waktu mengambil tablet itu secara gantian, kalau yang melanggar mungkin anak itu dihukum, hukumannya yang mendidik, bukan membuat mereka malu. Mungkin seperti itu Pak Abdullah. Jadi dengan adanya kesepakatan belajar, diharapkan kegiatan berdiferensiasi agar tidak jenuh, tidak usah di kotak-kotak, anak tidak rebutan dengan media pembelajarannya, perlu iya. kesepakatan belajar. Seperti itu Pak Abdullah. Iya, itu sudah ada gambaran rencana yang sangat baik dengan adanya kesepakatan belajar. Nah, mungkin ada hal lain Bu yang sekiranya selain kesepakatan belajar itu siswa lebih tertantang lagi dengan apa yang jadi permasalahan Bu Aini rasakan selama ini. Mungkin ada hal solusi yang lainnya gitu. Oke, mungkin ini Pak Abdullah yang perlu saya coba kan anak itu aja yang berpendapat ya, selain kesepakatan Iya, belajar, mungkin saya akan coba memberi kesempatan kepada anak untuk lebih aktif bertanya. Misalnya ada yang malu menyampaikan pendapat secara lisan. Jadi saya beri kesempatan mereka untuk berpendapat secara tertulis. Jadi anak itu rata lah untuk berpendapat meskipun awalnya mereka malu menyampaikan secara lisan. Jadi saya coba untuk secara tertulis. Itu alternatif lain saya coba agar pembelajaran berdiferensiasi ini berhasil. Seperti itu Pak Abdullah. iya, iya. Ya, dari rencana Bu Aini tadi ada diferensiasi, ada kesepakatan belajar, dan juga menyampaikan dengan secara tertulis. Nah, ya kan Bu ya. Nah, Mm-mm. itu menjadi tolak penilaian Ibu keberhasilannya dari apa yang disampaikan Ibu, itu bagaimana caranya?
Untuk melihat keberhasilan, saya menerapkan diferensiasi menggunakan kesepakatan kelas belajar, kontrak belajar, dan juga anak itu aktif bertanya, meskipun malu menggunakan lisan, tapi tulisan. Untuk melihat keberhasilannya saya perlu bantuan teman nih Pak Abdullah, kolaborasi dengan teman sejawat. Jadi biar bisa melihat apakah saya benar-benar berhasil menerapkan seperti itu. Karena kalau saya kerjakan sendiri saya merasa, "Oh itu sudah kok," merasa seperti itu. Tapi kalau dilihat orang, kan lebih objektif seperti itu Pak Abdullah. Iya, iya. Mhm, Berarti tadi Ibu menyampaikan ada teman sejawat. Nah, mhm. itu untuk mengukur tolak ukur keberhasilannya nanti bagaimana? Mungkin bisa diceritakan Bu, biar teman sejawatnya itu lebih paham lah nanti. Mhm. Ya, untuk melihat keberhasilan mungkin nanti sebelum melihat saya action di observasi, kita adakan dulu bincang-bincang nih dengan teman sejawat saya terkait dengan modul ajar yang akan saya terapkan di pembelajaran berdiferensiasi saya. Tentunya juga ada rubrik penilaian saya sebagai guru itu apakah sudah terlaksana, kesepakatan kelasnya apa, harus ada rubriknya Pak Abdullah dan perlu berkolaborasi dulu, perlu diskusi terlebih dahulu dengan rekan sejawat saya, seperti itu Pak Abdullah. Ya, berarti sudah ada rencana pandangan untuk ke depannya. Nah, itu kira-kira untuk untuk melaksanakannya itu bagaimana? Untuk melaksanakan rencana saya ini, jadi, kalau jangka waktunya kita bisa lihat 1 atau 2 minggu ke depan, itu perlu diadakan praobservasi dululah dengan teman sejawat saya, diskusi terkait apa aja yang akan dilaksanakan, terkait rubriknya, sehingga bisa terlihat ketercapaian saya saat pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi, menggunakan kesepakatan belajar, agar anak itu tidak apa ya, tidak rebutan saat menggunakan media ajar ya, seperti bantuan tablet, seperti itu. Selain itu juga memudahkan saya melihat keberhasilan saya mengajar, apakah sudah cocok, apakah sudah tercapai menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, seperti itu Pak Abdullah. Berarti sudah ada target Mhm, untuk mencapai keberhasilannya. Nah, mhm. mungkin dari apa yang disampaikan oleh Ibu Aini, itu untuk mempersiapkannya itu ada hal enggak khusus untuk supaya nanti ke depannya lebih ada terarah gambarannya bagaimana itu? Agar lebih terarah mungkin bisa ini persiapan, kegiatan pembelajarannya seperti modul ajar, medianya harus jelas dulu, konten pembelajarannya karena kan berdiferensiasi menggunakan konten nih, saya harus melihat konten-konten medianya yang sesuai. Kan di YouTube itu tidak semuanya sesuai ya Pak Abdullah ya, kita lihat dulu apakah itu sesuai dengan topik yang IPA saat itu misalnya materinya tentang suhu dan kalor. Jadi kita harus memilih dulu, saya harus memilih dulu kontennya itu terkait, videonya, kemudian terkait visualnya, itu bahan bacaannya juga perlu disiapkan, misalnya dengan buku teks yang ada di sekolah, selain itu bahan ajar yang saya susun, saya harus, menyusun sedemikian rupa agar bahan ajarnya itu menarik, sehingga anak itu apa ya, lebih tertantang atau lebih bisa aktif lah nanti saat pembelajaran dan LKPD-nya harus disiapkan juga. Jadi ada banyak hal yang perlu disiapkan sebelum action pembelajaran gitu, Pak Abdullah. Ya. Apa yang direncanakan oleh Bu Aini ternyata sudah ada gambaran, sudah ada motivasi rencana ke depannya, bukan Bu? Ya. Ya, Nah, dari apa yang sudah Bu Aini rencanakan itu, bagaimana menurut Bu Aini untuk mengukur keberhasilan dari apa yang sudah direncanakan, sehingga pada saat kegiatan KBM itu sesuai dengan harapan Bu Aini? agar sesuai dengan harapan saya perlu ini Pak Abdullah, kolaborasi tadi sudah saya sampaikan, kolaborasi dengan rekan sejawat. Saya, harus menentukan siapa yang tepat ya, teman saya yang mungkin bisa rekan sejawat yang sama-sama guru eksak ya, bukan saya memilih-milih orang, mungkin karena biar bisa melihat, karena kalau eksak kan materi suhu dan kalor hitungan nih, bisa melihat, oh berarti sudah
sesuai, Bu Aini menggunakan diferensiasinya, kontennya juga sesuai. Jadi bisa tepatlah mereka menilai saya, bisa lebih objektif seperti itu Pak Abdullah. Perlu teman sejawat yang eksak pembelajarannya. Maksudnya itu guru satu rumpun seperti itu Pak Abdullah. Iya, iya. Berarti sudah ada persiapan yang lebih baik daripada sebelumnya. Nah, rencananya atau komitmen dari Bu Aini untuk melaksanakan apa yang sudah direncanakan itu bagaimana, Bu Aini? Komitmen saya ini harus saya membuat jadwal dulu Pak Abdullah. Jadi saya harus menjadwal dulu teman saya ini kapan bisanya untuk dilakukan diskusi terkait sebelum melihat saya mengajar action. Kemudian saya juga harus tentukan jadwalnya saya, kapan akan diamati ya oleh teman sejawat saya. Setelah itu saya perlu waktu lagi untuk melihat ketercapaian saya dengan teman sejawat atau pasca observasinya. Seperti itu Pak Abdullah komitmennya. Jadi dengan adanya komitmen ini saya bisa melihat wah sampai mana saya itu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini, apa sudah berhasil, sejauh mana keberhasilannya, dan apakah sudah semua sintak berdiferensiasinya juga ya dari metode yang saya gunakan itu apakah sudah terlampaui atau tidak, seperti itu Pak Abdullah. Berarti sudah komitmennya sudah, rencananya sudah, sehingga tinggal pelaksanaannya kan Bu ya. Betul. Nah, untuk pelaksanaannya itu targetnya bagaimana Bu supaya untuk mengukur keberhasilannya? Untuk pelaksanaannya itu sekitar tadi sudah saya sampaikan hampir 1-2 minggu yang bersama dengan Pak Abdullah, karena perlu perencanaan yang matang juga, ya, persiapan terkait bahan ajar dan perangkat pembelajarannya juga, ya itu sekitar 1-2 minggu itu target pelaksanaannya Pak Abdullah. Iya. Nah, kalau berarti dalam 1-2 minggu nanti Bu Aini bisa mengukur tolak keberhasilannya. Nah, Ya. itu bisa nanti Bu Aini untuk menceritakan lagi bagaimana apa yang sudah diterapkan, mungkin bisa kita sharing lagi Bu. Gitu. Iya, boleh Pak Abdullah. Jadi nanti kita bisa cerita-cerita lagi tingkat keberhasilan yang dari rencana yang telah saya rencanakan ini seperti apa. Kita bisa coaching lagi nih Pak. Iya. Nah, terus dari apa yang kita pada saat malam ini coaching dengan Bu Aini, mungkin bagaimana perasaan Ibu setelah di coaching oleh saya untuk bisa diceritakan itu? Alhamdulillah Pak Abdullah, terima kasih setelah di coaching dengan Pak Abdullah saya bisa menemukan solusi terkait permasalahan saya tentang anak yang masih kurang aktif dan sudah keterampilan numerasinya masih kurang. Terima kasih dengan arahan Pak Abdullah saya menemukan solusi untuk diterapkan sehingga pembelajaran lebih bermakna. Terima kasih ya Pak Abdullah. Oh iya, dari lihat wajahnya sudah lebih bersinar lagi daripada pada saat pertama kali, sehingga Bu Aini ada inspirasi. Semoga apa yang menjadi program Bu Aini ke depannya berhasil. Amin. Terima kasih Pak Abdullah telah mengcoaching Karena saya. Terima kasih Pak Abdullah. ya, Oke. terima kasih sebelumnya. Saya tunggu Bu kabar baiknya, karena sekarang melalui daring, mungkin nanti melalui darat Bu. Oke siap, ditunggu bisa Ya, kopi darat nanti Pak Abdullah, siap. ya. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.